knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai gerak. Menurut teman-teman, gerak itu apa sih? Yuk simak penjelasannya. Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Gerak sendiri berhubungan dengan jarak perpindahan kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang berjalan sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km. Karena setelah berjalan sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus memperhatikan besar dan arahnya ya teman-teman. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan perpindahan persatuan waktu. Dan percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Gerak lurus dalam ilmu fisika dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Dan yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Menurut teman-teman, apa sih gerak lurus beraturan itu? Yuk simak penjelasannya. Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Persamaan matematis gerak lurus beraturan yaitu Pi sama dengan S per T, di mana Pi merupakan kecepatan, S perpindahan, dan T waktu. Selanjutnya, mari kita belajar mengenai grafik gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu atau V-min-T. Pada grafik tersebut, dapat dilihat bahwa garisnya lurus ke arah T. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecepatan benda sama di setiap satuan waktu. Nah, selanjutnya merupakan grafik jarak terhadap waktu atau as-min-T. Dapat dilihat pada gambar bahwa arah panah menuju ke kanan atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa jarak akan terus berubah tiap satuan waktu. Nah, berikut merupakan contoh gerak lurus beraturan. Yang pertama, kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus. Kedua adalah mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Selanjutnya merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Menurut teman-teman, apa sih GLBB itu? Yuk simak penjelasannya. GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus, tetapi percepatannya konstan atau tetap. Pada GLBB terdapat 2 jenis. Yang pertama, GLBB dipercepat, dan yang kedua, GLBB diperlambat. Berikut merupakan contoh GLBB dipercepat. Percepatan buah jatuh dari pohon semakin lama, kecepatannya pun semakin besar. Dapat dilihat pada ilustrasi pohon kelapa di samping. Nah, berikut merupakan contoh dari GLBB diperlambat. Senjata api yang ditembakkan ke atas, semakin lama kecepatannya pun semakin berkurang. Dapat dilihat pada ilustrasi di samping. Nah, selanjutnya merupakan persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, VIT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dengan VT merupakan kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan A percepatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai grafik gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama merupakan grafik percepatan terhadap waktu atau A-min-T.
Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa percepatan tetap pada tiap satuan waktu. Grafik yang kedua merupakan grafik kecepatan terhadap waktu atau V-min-T. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kecepatan akan terus berubah pada tiap satuan waktu. Dan yang ketiga merupakan grafik jarak terhadap waktu atau as-min-T. Grafik tersebut merupakan grafik GLBB dipercepat, di mana pada grafik tersebut menunjukkan bahwa jarak akan terus berubah naik tiap satuan waktu. Oke teman-teman, jelas ya untuk materi gerak. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.